Selain jajanan yang berkuah dan pedes-pedes, jajanan yang seger-seger dan manis banyak juga dicari setelah lebaran. Ini dia 5 rekomendasi jajanan manis dan seger yang cocok banget dijadikan ide jualan setelah lebaran. Back to my pawon, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ivede Cooking. Yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Langkah pertama, siapkan satu buah naga. Kemarin aku beli ini harganya Rp12.000. Aku tambahin seperempat buah yang ukurannya kecil. Ini sisa kemarin dimakan. Nah, satu buah naga yang masih utuh kita belah dulu jadi 4 bagian. Nah, ini tuh beneran masih fresh banget. Buah naganya juga matang sempurna, kulitnya tipis. Ini perfect banget ya. Nah, sekarang kita mau kupas dulu buah naganya, kemudian simpan buahnya ke dalam mangkok bersih. Dari 1/4 buah naga, di sini aku mau pakai sebanyak 500 gram aja ya teman-teman. Nah, lanjut tuangin buah naga yang tadi ke dalam panci. Kemudian di sini aku mau tambahkan 1 sachet susu bubuk full cream. Kalian juga bisa ganti pakai susu kental manis ya teman-teman. Lanjut tambahkan 10 sendok makan gula pasir atau kurang lebih setara sekitar 150 gram. Selanjutnya, biar nanti hasil es krimnya padat dan juga lembut, di sini aku tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Nah, habis itu ini tinggal kita tambahin aja air sebanyak 250 ml. Lanjut, ini kita rebus aja sampai buah naganya hancur dan juga mendidih. Rebus buah naga atau bahan es krim ini dengan api sedang aja sambil dibejek-bejek sampai buah naganya hancur. Terus ini kita rebus sampai mendidih dan juga tanak. Nah, bahan es krimnya udah mateng dan juga tanak. Ini harus kita dinginkan suhu ruang dulu ya teman-teman. Atau bisa juga diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, biar uap panasnya cepat berkurang. Nah, ini udah nggak terlalu panas. Sekarang mau aku pindahin aja ke dalam kontainer food. Hasilnya segini banyak ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin suhu ruang, baru kita masukin ke dalam freezer. Setelah bahan es krimnya beku, sekarang kita siapkan 1 sendok makan SP. Kalau mau hasil es krimnya itu bener-bener ngembang banget, usahakan bahan ini jangan di skip ya teman-teman. Sekarang kita mau kukus dulu SP-nya sampai meleleh. Ini kita kukus pakai api sedang aja. Kalau udah meleleh kayak gini berarti udah cukup. Ini bisa kita pakai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut, ini dia bahan es krim atau buah naga yang udah kita rebus dan dibekukan di dalam freezer selama 1 malam. Ini udah setengah beku, nggak tumpah ya kalau dibalik kayak gini. Lanjut, sekarang kita mau kerok aja bahan es krim ini dan pindahkan ke dalam mangkok besar. Nah, cuman dari segini banyak bahan es krim nanti hasilnya banyak banget karena memang tadi kita pakai SP. Oh iya, selain pakai buah naga, di video aku sebelumnya juga aku udah pernah bikin es krim dari buah alpukat. Tapi kalau yang pakai buah alpukat aku nggak pakai SP. Hasilnya sama-sama banyak dan cocok banget untuk ide jualan karena rasanya enak banget. Untuk tutorial videonya teman-teman bisa cek postingan video di channel Ivede Cooking. Nah, sekarang tambahkan 1 sendok makan SP yang tadi udah kita tim sampai meleleh. Selanjutnya bahan es krim ini kita mixer dengan speed tinggi sampai mengembang, ringan dan warnanya pucat.
Nah, bahan es krim buah naganya udah jadi nih teman-teman. Selanjutnya tinggal kita kemas aja. Kalau untuk jualan biar lebih ekonomis, di sini aku kemas pakai mika. Mikanya aku pakai yang ukuran 6A ya teman-teman. Ini kita isi sampai penuh aja, kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemas semua bahan es krimnya sampai selesai. Cuman dari 1/4 buah naga, seriusan nih teman-teman. Hasilnya tuh beneran banyak banget. Selain itu warnanya juga menarik banget, cakep walaupun nggak pakai pewarna. Ini tuh pure bener-bener cuman pakai buah naga aja ya teman-teman. Dan menurutku kalau pakai kemasan mika ukuran 6A ini cocok banget kita jual seharga Rp2.000. Tapi kalau misalnya mau dijual lebih dari itu juga boleh banget sih. Udah selesai semuanya dikemas dan hasilnya jadi sebanyak ini. Satu resep di video ini menghasilkan 32 mika es krim buah naga. Ini tuh kayaknya baru pertama kali ya teman-teman ada es krim mika. Ini tuh peluang bagus banget untuk kita jadikan sebagai sumber penghasilan. Nah, ini tinggal kita staples aja ya teman-teman biar lebih menarik, kasih label stiker. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Atau boleh juga teman-teman kasih sendok kecil kayak gini biar nanti saat orang mau beli dan makan es krimnya lebih mudah. Nah, ini dia hasilnya, tinggal kita bekukan aja es krimnya di dalam freezer sampai es krimnya beku selama kurang lebih 1 malam ya di suhu normal. Satu resep di video ini menghasilkan 32 mika es krim buah naga. Ini bisa banget kita jual mulai Rp2.000. Harga segitu tuh udah untung banget. Sekali jual dari satu resep aja udah balik modal dan untung 100%. Nah, ini dia es krim buah naganya setelah aku bekukan di dalam freezer kurang lebih sekitar 2 malam. Ini tuh udah benar-benar beku dan jadi es krim beneran. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, warnanya cakep, teksturnya juga es krim banget. Ini tuh lembut, manisnya pas, legitnya dapet, lembutnya dapet, pokoknya perfect banget. Ini sih seperti buatan pabrik walaupun bikin sendiri. Bahannya simple, cara bikinnya juga mudah, tapi untuk hasilnya ini memuaskan banget. Insya Allah jajanan ini tuh laris banget buat jualan, apalagi anak-anak doyan banget. Nggak cuman anaknya, emaknya juga pun suka sama es krim ini. Nah, daripada penasaran, kalau teman-teman punya buah naga, daripada cuma dimakan begitu aja, cobain deh dibikin es krim, rasanya enak banget. Langkah pertama, kita mau rebus dulu 1600 ml santan kelapa ditambah daun pandan. Ini kita rebus sampai santannya mendidih. 1600 ml ini kita dapat dari satu buah kelapa ya teman-teman. Kalau udah mendidih, sekarang angkat kemudian sisihkan. Lanjut siapin gula pasir 500 gram. Kita tuangin ke dalam mangkok besar. Habis itu sekarang kita tuangin santan yang tadi udah kita rebus. Ini kondisi santannya masih hangat ya teman-teman. Kita campuri dengan gula lalu diaduk sampai gula pasirnya larut. Biar nanti hasil kuenya makin sedap, di sini aku mau tambahkan vanili cair kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Aduk kembali sampai kecampur rata. Setelah gula pasirnya larut, sekarang kita mau tambahin setengah sendok teh garam, kemudian 250 gram tepung beras. Ini kita aduk dulu sampai tepung berasnya larut dan kecampur rata. Tepung berasnya udah larut, sekarang kita mau tambahin tepung tapioka sebanyak 500 gram. Adonan ini sekarang kita mau aduk kembali sampai benar-benar kecampur rata dan gak ada tepung yang mengendap di dasar mangkok. Setelah adonan kecampur rata, sekarang kita mau bikin warna yang pertama yaitu warna merah tua. Di sini aku bikin sebanyak kurang lebih 600 ml. Tambahkan pewarna makanan secukupnya lalu aduk sampai kecampur rata. Untuk warna yang pertama atau merah tua ini kita mau bikin 2 lapis ya teman-teman. Lapis pertama kita tambahkan 4 sendok teh masing-masing cup. Untuk cupnya di sini aku pakai tin wall volume 120 ml.
Lanjut, sekarang kita mau kukus lapisan yang pertama ini selama kurang lebih 5 menit. Kita kukus kuenya sampai ngeset. Untuk tutup pancinya, kalau nggak dialas pakai kain serbet, harus kita cek sesekali ya teman-teman, biar uap panasnya nggak netes ke kuenya. Sekarang kita siapin pewarna makanan putih. Tambahkan pewarna makanan putih sekitar 1 sendok teh, kemudian larutin dengan adonan yang kondisinya masih hangat. Untuk tambahan pewarna makanan putih ini sebaiknya jangan di skip ya teman-teman, biar nanti hasil warnanya lebih tegas. Ini kita aduk sampai campur rata, dan untuk adonan warna putih kita butuh kurang lebih sekitar 1200 ml. Nah, ini tinggal kita campur aja dengan adonan kue lapisnya, kemudian diaduk sampai kecampur rata. Untuk warna merah yang pertama ini udah ngeset, lanjut kita lapisi dulu pakai warna putih. Masing-masing cup kita tambahkan sebanyak 2 sendok teh. Habis itu kita lanjut kukus lagi sampai ngeset, baru deh kita tambahkan untuk lapisan warna merah yang kedua. Tapi sebelumnya kita bikin dulu untuk warna yang kedua, yaitu warna orange. Untuk warna orange dan juga yang lainnya kurang lebih kita butuh sekitar 200 ml masing-masing warna. Sekarang kita mulai menambahkan lapisan warna orange. Kita tambahkan 1 lapis aja masing-masing cup ya teman-teman. Habis itu kita lapisi lagi pakai warna putih. Terus lanjut kita tambahkan warna-warna yang lainnya. Kalau udah masuk ke warna biru berarti sebentar lagi selesai ya teman-teman. Tinggal lapisi aja pakai warna putih. Setelah set kita timpa dengan adonan yang terakhir yaitu warna ungu, masing-masing 3 sendok teh. Untuk warna yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai mateng. Dan ini dia hasilnya. Kue lapis rainbow cupnya udah jadi. Kalau dikukusnya sampai benar-benar tanak dan santannya dimasak duluan, insya Allah ini akan awet dan gak cepet basi. Biar lebih menarik, ini bisa kita tambahkan label stiker. 1 cupnya ini bisa kita jual Rp5.000, dan untuk hasilnya sendiri jadi 20 cup ya teman-teman. Dengan harga jual segitu tuh, 1 resep aja kita udah dapetin omset Rp100.000. Selain dijual per cup, ini juga bisa kita jual per potong ya teman-teman. 1 cup ini bisa kita potong jadi 3 potong, dan hasil potongannya bisa kita jual Rp1.000. Kalau dijual per potong, 1 resep kita dapetin omset Rp60.000, dan harga segitu tuh udah untung 100%. Jadi mau dijual per cup maupun per potong, keduanya sama-sama untung banyak. Apalagi kalau hasil kue lapisnya selembut ini, sekenyal ini, dan selezat ini. Insya Allah jajanan ini bakalan jadi ide jualan yang laris manis. Oke. Sekarang yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Pertama, siapkan 2 sendok makan gula pasir, tuangkan ke dalam mangkok, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi, 1 sendok makan susu bubuk, boleh diganti pakai SKM, kemudian 100 ml air hangat. Lanjut, adonan ini kita aduk dulu sampai kecampur rata, kemudian diamkan kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya berbuih. Tutup adonan menggunakan piring atau kain bersih. Nah, 10 menit kemudian setelah adonan berbuih, sekarang kita tambahkan 10 sendok makan minyak goreng. Habis itu di sini aku mau tambahkan 1 sendok teh pasta black forest. Tambahkan pasta black forest, kemudian aduk sampai kecampur rata. Nah, ini udah kecampur rata. Sekarang aku mau tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu pro sedang ya. Better pakai tepung terigu pro tinggi, tapi karena nggak ada di sini aku pakai pro sedang ya teman-teman. Semua bahan ini tinggal kita aduk aja sampai kecampur rata. Ini nggak perlu pakai mixer ya teman-teman, cukup diaduk aja pakai sendok atau pakai spatula juga cukup. Yang penting kita aduk aja sampai adonan kecampur rata. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya istirahatkan adonan biar lebih rileks, kurang lebih sekitar 20-30 menit. Tutup adonan menggunakan kain lap bersih atau plastik juga boleh. Setelah adonan rileks dan mengembang 2 kali lipat, ini kita kempesin dulu untuk ngeluarin udara yang kejebak di dalam adonan. Habis itu ini kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil. Potong adonan sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, kalau di sini aku potong-potong adonannya menjadi 15 bagian. Udah selesai, ini tinggal kita rounding aja ya teman-teman. Rapikan adonan, kemudian proofing lagi selama 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat.
Nah, biar lebih rapi, untuk adonannya di sini aku simpan di dalam tin wall ukuran 120 ml. Rounding semua sisa potongan adonan yang masih tersisa sampai selesai. Udah selesai semuanya, sekarang tutup adonan dan diamkan sampai rileks dan mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 30 menit. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini aku pakai tepung pro sedang ya teman-teman, jadi ngembangnya nggak begitu maksimal, tapi nggak apa-apa karena ini juga udah bagus. Sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam kukusan yang udah dipanasin. Ini kita kukus dengan api sedang selama 25 menit atau sampai mateng. 25 menit kemudian bakponya udah mateng nih teman-teman. Hasilnya super menul-menul banget. Seriusan nih teman-teman, aroma black forestnya wangi banget. Nah, ini tinggal kita angkat-angkat aja dari dalam kukusan. Nah, karena bakpao black forestnya nggak pakai isian, jadi untuk penggantinya di sini aku mau kasih topping coklat susu yang udah dilelehin. Semprotin coklat susu secara merata secukupnya aja. Nah, hasilnya jadi lebih menarik ya teman-teman. Coklatnya double, tampilannya jadi menarik, dan untuk soal rasa udah pasti enak banget. Biar makin coklat, di sini aku juga tambahkan meses coklat, tapi ini opsional ya teman-teman. Untuk hasilnya di sini aku bikin jadi 15 pieces bakpao black forest yang super nyoklat banget. Kalau untuk jualan, cara jualnya sesuai selera aja ya teman-teman. Mau pakai tin wall seperti ini juga boleh, jadi lebih higienis dan juga menarik. Untuk modal satu resep di video ini jatuh di Rp16.300, itu lengkap sama topping meses ya teman-teman. Artinya satu bakpao black forest ini modalnya cuma 1000-an aja. Wah, cukup terjangkau banget sih ya dengan hasil senyoklat ini dan selezat ini. Ini sih wajib banget kalian cobain karena anak-anak tuh doyan banget, bahkan nggak cuma anak-anak, orang dewasa pun suka dengan jajanan satu ini. Nah, cara bikinnya mudah ya teman-teman. Nah, langkah pertama bahan yang harus kita siapin yaitu 1 butir kelapa. Ini aku pakai yang ukuran sedang, airnya udah dibuang. Ini selanjutnya mau aku potong-potong aja buah kelapanya untuk kita blender. Kalau teman-teman mau dan gak mager, boleh juga parut kelapanya pakai parutan manual. Karena aku nggak bisa marut manual, jadi di sini aku mau pakai blender aja. Kelapanya dipotong kecil-kecil kayak gini, biar nanti blendernya nggak begitu tersiksa. Selanjutnya kalau udah selesai, tinggal masukin aja potongan buah kelapa ke dalam gelas blender. Tambahkan air secukupnya aja dulu, kemudian kita blend sampai kelapanya jadi halus. Beberapa menit kemudian ini udah jadi. Nah, selanjutnya sekarang kita saring kelapa blendernya. Di sini aku mau blender ampas kelapanya sebanyak 2 kali. Jadi ini untuk ampasnya aku masukin lagi ke dalam gelas blender. Tambahkan air lagi sekitar kurang lebih 650 ml. Selanjutnya ini kita blend lagi sampai santannya keluar. Nah, ini cukup. Selanjutnya kita saring lagi ampas kelapanya. Untuk satu resep di video ini, dari satu buah kelapa kita cuman butuh 1600 ml santan kelapa ya teman-teman. Dengan takaran segitu tuh nanti kue lapisnya beneran jadi enak banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin kue lapis biar hasilnya lezat parah, usahakan pakai santan yang teksturnya kental ya teman-teman. Dan kebetulan aku dapat bocoran dari pedagangnya langsung. Katanya kalau mau kue lapisnya awet dan gak gampang basi, terus rasanya enak banget. Jadi si santannya ini kita rebus dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk biar nggak kepisah antara santan dan juga airnya. Kalau dirasa santannya udah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan sisihkan santannya. Sekarang kita siapkan 450 gram gula pasir, tuangkan ke dalam mangkok, kemudian tuangkan 1600 ml santan yang masih hangat. Ini kita tuangin hangat-hangat biar nanti gulanya cepet larut. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai cara ribet ini, bisa juga untuk gulanya itu kita rebus sekalian barengan dengan santannya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut.
Nah, beberapa saat kemudian, ini gula pasirnya udah larut ya teman-teman. Selanjutnya, dinginkan santan sampai suhu ruang. Baru kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh pasta vanila biar nanti hasilnya makin wangi. Terus di sini aku mau tambahkan 500 gram tepung tapioka dan 250 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya bebas ya, mau pakai prodang ataupun pro tinggi. Kalau semua bahan udah masuk, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semua bahan kecampur rata. Ini kita aduk-aduk terus sampai semua adonannya kecampur rata. Pastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar mangkok. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk total adonan di video ini hasilnya 2400 ml. Ini udah aku bagi jadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian aku tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Black Forest. Kemudian diaduk sampai kecampur rata. Udah kecampur rata, sekarang kita siapkan mangkok kecil, kemudian tuangkan sekitar 1 sendok teh pewarna putih. Kita larutin dulu dengan 1 sendok makan air hangat, diaduk sampai kecampur rata. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal aja sekarang tuangin ke sisa adonan yang tadi belum dikasih pewarna, kemudian diaduk sampai kecampur rata. Usahakan untuk penggunaan pewarna makanan putih jangan di skip ya teman-teman, biar nanti hasil warna kue lapisnya lebih tegas. Ini udah kecampur rata, sekarang kita ambil sebanyak 120 ml. Kita tuangin adonan putih dulu, tuangkan ke loyang yang udah dipanasin di dalam panci kukusan. Ini kita kukus selama 5 menit dengan tutup panci ditutup pakai kain lap bersih. Selanjutnya kita takar lagi untuk adonan yang coklat, takarannya sama yaitu 120 ml. Untuk takaran 120 ml ini pas banget untuk ukuran loyang yang aku pakai, dan untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 20 kali 7 cm. Kita tuangin warna selanjutnya setelah adonan yang pertama itu keras dan juga ngeset. Jadi per lapisnya ini kita kukus selama 5 menit. Dikukusnya pakai api sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar karena kalau dikukusnya pakai api yang terlalu besar nanti hasil kuenya bergelombang. Nah, di sini aku tuangkan adonannya itu selang-seling ya teman-teman. Pertama putih, kemudian coklat, putih, coklat, begitu seterusnya sampai adonan habis. Semua adonan udah selesai dituangin semuanya ke dalam loyang. Selanjutnya ini kita kukus selama 25 sampai 30 menit atau sampai matang dan juga tanak. Nah, ini dia hasilnya. Kue lapis coklat Black Forestnya udah mateng. Sekarang tinggal kita tunggu aja sampai benar-benar dingin baru bisa kita keluarin dari cetakan. Awalnya aku pikir kalau pakai tepung terigu kue lapisnya bakalan ambyar, tapi ternyata ini hasilnya juga cukup memuaskan. Selanjutnya tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Di sini aku potong jadi 3 bagian dulu, baru kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, kurang lebih hasil kue lapis coklat Black Forestnya seperti ini ya teman-teman. Walaupun masih belum begitu rapih, tapi ini nggak begitu mengecewakan kok. Selanjutnya tinggal potong tipis-tipis aja. Untuk besar kecilnya potongan disesuaikan selera aja ya teman-teman. Di sini aku potong masing-masing potongan itu jadi 20 potong biar cocok untuk dijual dengan harga 1000-an. Jadi total satu resep untuk loyang ukuran 20 kali 7 hasilnya itu jadi 60 potong. Wah, lumayan banyak ya. Selanjutnya tinggal kemas aja pakai plastik OPP lembaran, kasih label stiker biar lebih menarik. Nah, ini dia hasilnya. Kue lapis coklat Black Forestnya udah jadi. Hasilnya banyak banget, tampilannya juga menarik, dan ini tuh bisa banget kita jual dengan harga Rp1.000. Walaupun cuma dijual dengan harga Rp1.000, tapi nggak usah khawatir karena harga jual segitu tuh udah dapat untung 100%. Apalagi kue lapisnya itu rasanya enak banget, tampilannya menarik. Itu cocok banget untuk suguhan lebaran haji nanti ataupun untuk ide jualan di pagi hari. Tapi karena di sini untuk bahannya pakai tepung terigu, jadi untuk masa tahan kue lapis ini hanya 1 hari aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk soal rasa ini tuh nggak perlu diragukan lagi, rasanya enak banget, teksturnya juga kenyal, manisnya pas, gurihnya dapet. Satu resep juga hasilnya banyak banget. Cara bikinnya mudah ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur ayam. Di sini aku pakai yang ukuran sedang.
Nah, sekarang kita mau pecahin dulu 4 butir telur ayam ini ke dalam baskom. Bahan selanjutnya yaitu 125 gram gula pasir, kemudian 1 sendok teh SP. Campur ketiga macam bahan ini, kemudian kita mixer dengan speed sedang sampai teksturnya putih, kental, dan berjejak. Adonan udah berubah jadi putih, kental, dan juga berjejak. Sekarang aku mau tambahkan 65 ml santan kelapa, 1 sendok teh pasta vanila, dan 200 gram tepung ketan hitam. Tepungnya udah masuk. Untuk minyak gorengnya aku tambahkan sekarang. Di sini aku pakai sebanyak 100 ml. Lanjut, sekarang kita mau mixer kembali semua bahan ini sampai kecampur rata. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita aduk kembali menggunakan spatula dengan teknik balik. Pastikan nggak ada adonan yang mengendap di dasar baskom. Kita bolak-balik adonannya sampai benar-benar kecampur rata. Udah kecampur rata, ini siap untuk kita kukus. Untuk cetakannya di sini aku pakai tin wall volume 120 ml. Ini udah dioles minyak goreng tipis-tipis. Sekarang kita masukin aja adonannya sekitar kurang lebih 3 sendok makan. Segini cukup ya teman-teman, atau boleh juga diisi setengah bagian cetakan. Kita tuangin semua adonannya ke dalam cetakan yang udah disediain. Nah, di sini aku bikin sebanyak 10 cup ya teman-teman. Sekarang siap untuk kita masukin ke dalam kukusan yang udah dipanasin pakai api sedang cenderung kecil. Nah, ini kita mau kukus kurang lebih sekitar 7 menit. Sambil nunggu, sekarang kita mau siapkan mangkok, kemudian tuangkan 1 saset keju oles beratnya sebanyak 160 gram. Kalau teman-teman mau pakai cream cheese juga boleh banget, tapi yang ekonomis cukup pakai keju oles aja. Tambahkan 1 saset kental manis biar nanti hasilnya lumer. Tapi kalau teman-teman yang nggak terlalu suka rasa manis, boleh pakai setengah saset aja. Nah, ini kita aduk sampai kecampur rata dan teksturnya berubah jadi lebih lembut. Aduknya boleh pakai spatula aja kayak gini, atau kalau mau lebih cepet boleh juga pakai mixer ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini udah lembut banget. Tinggal aja sekarang kita masukin ke dalam plastik segitiga biar nanti lebih mudah saat disemprotin ke dalam kuenya. Sekarang kita mau balik lagi ke kuenya. Ini udah mateng karena udah dikukus selama kurang lebih 7 menit. Nah, selanjutnya sekarang aku mau angkat dulu kuenya, kemudian ditiriskan. Kuenya udah nggak terlalu panas, nanti biar hasilnya lebih lumer. Di sini aku mau potong kuenya. Ini kita iris tapi nggak sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, potongan ini kita ambil, hasilnya akan seperti ini. Kalau udah kayak gini, nanti tinggal kita isikan aja isian yang tadi udah kita bikin sama-sama ya teman-teman. Tapi sebelumnya, di sini aku mau potong-potong semua kuenya yang belum dipotong. Nah, kalau udah selesai semuanya, sekarang kita mau isikan aja keju oles yang tadi sampai penuh aja ya, kurang lebih segini. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai.
Udah selesai semuanya, sekarang tinggal kita tutup aja dengan sisa potongan kue yang tadi. Nah, habis itu ini kita isi lagi pakai sisa adonan yang tadi masih tersisa. Di sini aku isikan penuh aja, kurang lebih kayak gini. Ini kita keluarin dulu adonan yang kejebak di dalam cup. Nah, terus ini tinggal kita kukus lagi sampai matang, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Di sini aku kukus pakai api sedang cenderung kecil dengan tutup pancinya ditutup pakai kain lap bersih. Dan beberapa menit kemudian, ini dia hasilnya teman-teman. Bolu kukus ketan hitam isi keju lumernya udah mateng. Seriusan ini wangi banget. Tinggal aja kita angkat terus kasih topping. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Tadi di sini aku bikin penuh, jadinya kayak gini. Untuk toppingnya di sini aku pakai sisa keju yang tadi dipakai untuk isian. Kemudian 50 gram choco chips dan 100 gram coklat filling. Lanjut, sekarang kita mau langsung aja kasih topping. Pertama aku semprotin kejunya dulu. Kalau udah tinggal semprotin aja coklat fillingnya. Kalau udah rata bagian sisinya tinggal dikasih choco chips mini aja dan hasilnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah lumayan cantik dan kita kasih topping semuanya sampai selesai. Untuk variasi penambahan topping sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau pakai coklat filling juga boleh banget pakai keju parut. Udah selesai semuanya. Untuk keju dan juga coklat fillingnya ternyata masih ada sisa. Total hasil semuanya dari satu resep di video ini menghasilkan 10 cup bolu ketan hitam kukus isi keju lumer yang rasanya enak banget dan lagi viral di mana-mana. Nah, ini yang udah kita belah, isiannya seperti ini ya teman-teman. Seriusan ini tuh empuk dan wangi banget, apalagi karena ditambah 2 macam topping kayak gini. Isiannya lumer, bolunya empuk dan lembut, rasa lezatnya bikin nagih. Satu cupnya cuma modal kurang lebih Rp6.000 ya teman-teman. Jadi kalau untuk ide jualan ini bisa kita jual mulai harga Rp10.000. Harga segitu tuh udah untung banget. Apalagi kalau rasanya selesat ini, insya Allah bakalan laris manis. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.